warahmatullahi wabarakatuh. Belum lagi podcast cakap-cakap. Ahoy. Bapak ini kenal ini orang yang kan ada beberapa anggota dewan yang kalau diundang itu nggak ada. Dan bapak menurut bapak apa tanggapannya? Luar biasa aja sebenarnya. Karena kalau mengundang itu kehormatan, juga orang menghormati kita. Suatu kehormatan ya harus kita balas lah kehormatan itu. Usahanya lagi saya bisa ada waktu, saya bisa ada di waktu ini, saya bisa mengerjakan. Walaupun undangan sunatan, walaupun tempat jauh, saya bisa mengerjakan. Karena orang yang pesta itu sangat gembira. Kalau kita dijalankan oleh tamu, siapa aja tamu ini dia gembira. Itulah kita diundang, kita ada waktu, mumpung lagi di sini, untuk datang. Makanya tadi ya, enggak ada, saya tahu. Tapi alhamdulillah waktu saya datang. Ini satu hal yang mengganggu saya, saya mampu memberikan informasi dan masyarakat. Dan diberikanlah informasi yang mungkin nanti akan kita adakan oleh kandidat. Awal bapak datang hingga sampai sana. Ya, saya orang kampung ya, orang kampung. Lahir dan tumbuh, sekolah di Tanjung sampai madrasah atas, juga sampai SMA. Jadi untuk main bola itu kayak saya ini bangga sekali kalau bisa main di lapangan Pertamina ini bisa main malam, ada stadion lampu malam, hebat ini keberadaan. Pertama di SMA saya pindah ke Medan, masuk USU, sepak bolanya juga pindah. Jadi saya masuk ke Medan, saya terpilih jadi pemain fashion. Alhamdulillah gini-gini mantan pemain fashion. Pernah juara pada masa kami, pindah dengan Persija di Senayan. Kuliah tetap memperhatikan, selesai kuliah saya kerja dan menjadi dosen. Dosen itu memang nikmat, ada kenikmatan secara pendidikan batin. Walaupun dari segi pendapatannya tidak berbanding dengan orang-orang yang lain, tapi kenikmatan itu saya dapatkan dari dosen. Berkali dosen, kasih jabatan di kampus, dia punya jabatan, wakil rektor, direktor, dan yang seperti sekretaris koperasi saat itu, yang koordinator koperasi, ditarik ke Jakarta, dari sekjen KONI pusat, terus ditarik jadi deputi menteri olahraga, terus jadi ketua PSSI pusat. Dan itu luar biasa Allah kasih jabatan. Karena di sana kampung dari tempat ini sejabatan. Di luar negeri juga saya pengurus di FIFA, diganti di juri sana di markas FIFA. Kemudian ada organisasi olahraga negara Islam di 27 negara, yaitu Kongres kita. Ya, tahun 2004 ya, saya terpilih sebagai vice presiden, wakil ketua Badan Olahraga Dunia itu. Jadi sering ke Saudi, beberapa dan sebagainya. Luar biasa kasih jabatan, luar biasa. Jadi saya yakin ini doa orang tua kita, ya, doa orang tua saya luar biasa. Kalau sudah berjawab, doa ini masih disimpan Allah. Kapan pasti diberikan Allah yang paling tahu. Yes. Ada nggak Pak gerakan yang Bapak ingin saat ini belum tercapai? Dan kemarin seperti apa? Ya banyak sih, ingin bagaimana masyarakat Indonesia terutama masyarakat aktif ini hidupnya bisa lebih baik. Saya ingin sekali ya, ada kampus-kampus universitas ya, di Langkat ini minimal ada 3. Ya, di Langkat 2 ada 1, di Langkat 3 ada 1, di Teluk Alu 1, universitas besar. Sehingga anak kita dari kampung-kampung tidak perlu kos. Jadi kan biaya kos kan mahal, di kos Medan, ataupun ke Langsa, ataupun ke Jawa itu mahal. Karena untuk mampu, nah, kalau ada di lokasi mungkin ada angkot, sepeda motor atau sepeda, jadi bisa sambil ke kampusnya, bisa sambil bantu orang tua, bisa sambil kuliah. Saya ingin sekali mewujudkan itu cita-cita besar saya. Mudah-mudahan Allah kasih kesempatan di Langkat dulu, Langkat ini dan Teluk Alu. Dan nanti diberikan fakultasnya sesuai dengan bidangnya. Teluk Alu jadi itu perminyakan, kemaritiman, itu yang berkelas. Jadi kita bisa memproduksi banyak orang ahli, itu akan diserap di tanah air dan bisa negara kita tetangga kita kan juga memerlukan tenaga-tenaga berkualitas. Nah ini bisa kita produk di kampung kita Langkat. Kenapa Bapak merasa jenuh atau capek menjadi anggota? Istirahat dan dari itu makanya kerja itu dari hati ya.
dari hati, lelah pun tidak ada masalah. Ya, memang kalau itu jam sehari sangat sedikit, tapi ada keinginan kita orang menikmati jasa kita itu. Orang menikmati jasa kita bangga ya. Gara-gara kita mereka bisa jadi begini, gara-gara kita orang bisa jadi lebih baik, gara-gara kita orang tertolong, ini sangat happy kita. Jadi kurang tidur tidak ada masalah. Ya, Allah yang ganti lah dengan kebaikan-kebaikan lainnya. Kemudian menurut Bapak, hal apa yang tersulit untuk mencapai ini? Ya, rasanya kesulitan tetap ada. Namanya hidup itu ada cobaan-cobaan. Tapi ya kita tahu itu bagian dari cobaan. Kita tidak boleh menyerah. Tidak boleh menyerah. Memang kita dalam sulit kadang-kadang. Ya, kadang-kadang kita sulit macam-macam lah. Ya, kita yang kita perlukan pada saat itu kita tidak siap, tapi kita harus siap bagaimana mengatasi ketidaksiapan itu. Nah, itu harus ada kita berikan juga. Kita orang lain happy ya, walaupun ada masalah-masalah, usahakan orang lain tak usah tahu. Ya, happy aja, apalagi keluarga kita, istri kita, tahu kesulitan kita, atau suami kita, tak usah. Jangan ikut beban memikirkan kita aja sendiri. Jadi, ya, insya Allah kita punya backing Allah Taala. Itu semuanya kan dimudahkan oleh Allah. Selain menjadi anggota dewan, Bapak itu juga seorang tokoh masyarakat Melayu. Nah, merupakan hal apa nih Pak yang bisa dikembangkan agar Melayu Bilangan ini tetap besar dan bisa dikenal oleh dunia? Nah, kita harus kembali ke adat. Ya. Kita Melayu ini besar karena adatnya. Suku-suku itu besar karena adatnya. Kalau nggak ada adatnya, tata cara adatnya, yang suku itu nggak ada apa-apanya. Oleh karena itu saya ingin di generasi milenial sekarang ke depan ini pengetahuan tentang adat-adat ini hendaknya lebih ketahui. Oleh karena itu perlu ada sumber ilmu pengetahuan. Nah, saya ingin Langkat ini sebagai pusat kerajaan Sultan Langkat yang sangat memegang adat istiadat, dan ada sifat-sifat orang Langkat yang luar biasa itu. Ada 5 saya ingat sekali sifat orang Langkat yang harus kita kembali ke jati diri orang Langkat. Pertama, taat. Itu sifat orang taat kepada Allah, taat kepada pemimpin, semua taat peraturan. Dengan taat ini orang bisa nyaman. Kedua adalah jujur. Orang Langkat ini terkenal jujur karena dilatih di sekolahnya dengan kejujuran, dilatih di keluarga dengan adatnya kejujuran. Maka tadi pertama taat, kedua jujur, yang ketiga disiplin. Terkenal dengan disiplin. Orang Langkat sangat disiplin. Disiplin waktu, disiplin kegiatan, disiplin kerja, semua disiplin. Ya. Yang keempat adalah berpengetahuan. Jadi dia punya pengetahuan. Semua orang mungkin belajar. Nah, apalagi Langkat ini dulu di masa kesultanan itu sebagai pusat pendidikan oleh Profesor Fadli Albi dari Universitas Gajah Mada. Dia dalam tulisannya, penelitiannya, Langkat, maksudnya Langkat itu kota pendidikan pertama di Indonesia. Bayangkan, di Jogja itu belum ada apa-apa karena di dalam tahun 1885 di Langkat itu sudah ada pendidikan formal. Yang formal itu apa? Ada murid, ada guru, ada kelas, ada kurikulum, dan ada asrama. 5 ini ada di Langkat pada tahun 1885. Jadi seandainya Langkat tidak ada keributan tahun 46, yang tidak kelihatan oleh komunis itu lebih hebat dari Jogja. Jogja baru bangun pendidikan setelah merdeka. Nah, kita tahun 1886, ya 85 itu sudah bangun pendidikan. Dan guru-gurunya itu berkelas semua. Nah, tamatan-tamatan sekolah mereka ini bisa sekolah ke Eropa, bisa sekolah ke Mesir, bisa sekolah ke Timur Tengah. Jadi lulusan dari sana anak Langkat plus anak-anak yang di luar Langkat, bahkan dari Jambi, bahkan dari Kalimantan, mereka kalau pulang ke kampungnya ilmunya nggak bisa berkembang karena nggak ada perguruan tinggi, nggak ada sekolah ya, pada zaman itu. Maka mereka dibawa ikut, maka berkumpul para ulama di Langkat ini. Pakar hadis, pakar politik, pakar tafsir, segala macam kumpul di Langkat. Langkat itu luar biasa dasarnya pada saat itu. Tapi itulah bisa dihianati oleh orang-orang yang tidak tahu pada tahun 46. Ini jadi hancur. Istana-istana pun sayang sekali. Untuk apa dibakar? Untuk apa dirusak? Dan itu kan monumen. Tidak suka sama rajanya silakan, tapi kan
heritage ini tidak boleh lagi dimusnahkan dan sayang sekali. Nah, dengan sifat 5 rakaat ini sangat maju. Nah, ini harus kita kembalikan lagi kebaikan 5 sifat ini pada masyarakat lama, kembali ke kita, ya, kembali ke power rakaat bisa maju itu karena itu. Taat, jujur, disiplin, berilmu, beradab. Yang kelima beradab, yang kelima itu beradab. Jadi orang angkat terkenal sangat beradab. Malu kali kalau bilang tak beradab, jadi itu suatu penghinaan yang tidak ingin didapatkan gelar tak beradab. Jadi beradab, jadi adat istiadat itu tetap dipakai walaupun modern, walaupun usahawan. Nah, Pak, hal apa nih Pak yang membuat Bapak ingin menjadi anggota dewan? Ya, memang ya ini kan di umur saya setelah saya tidak lagi aktif sebagai PNS ya, karena kerja di Jawa ini setelah saya tidak selesai PNS, ya apa karya saya harus bikin. Nah, saya melihat yang paling mudah untuk bisa berkarya untuk diri itu harus ada di dalam. Di dalam dewan. Kalau kita dulu kita hanya keluar ide-ide kita usulkan belum tentu dipakai. Nah, kalau kita di dalam kita langsung didengar suaranya. Nah, saya di Partai Gerindra, oleh Partai Gerindra saya ditempatkan di Komisi 10 di DPR RI itu ada 11 komisi. Komisi 10 itu membidangi salah satu bidang menjadi pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan pemuda olahraga, pariwisata demokrasi dan perpustakaan nasional. Nah, jadi pendidikan ini membimbing saya. Pendidikan. Di sini kita banyak masuk-masukkan. Seperti ada ujian nasional itu minta dihafal itu salah satu yang tidak setuju itu saya. Ujian nasional itu kan sangat merepotkan, segala macam. Ya, yang ujiannya di sini misalnya di Berandan ini soalnya sudah rumahnya itu masalah sudah dijaga oleh polisi, jangan sampai soalnya bocor, kasihan dan anak-anak jadi stres. Nah, saya katakan yang paling tahu, yang paling berhak menentukan anak itu layak apa tidak lulus seperti adalah sekolah, guru, kepala sekolah. Kita serahkan kepercayaan sama mereka. Itu apa? Jakarta menentukan anak itu. Kenal pun tidak, tahu pun tidak. Ya, tahu anak-anak yang bagus, tahu karena sesuatu hal kalah. Padahal sehari-hari nilainya bagus. Nah, itu tidak adil. Kasih kewenangan kepala sekolah. Maka disetujui. Nah, sekarang ada asesmen. Asesmen itu bukan apa-apa, sebenarnya hanya untuk tempat seperti orang sakit. Apa sakitmu? Oh, saya batuk, kemudian sesak, itu. Jangan orang sakit harus jujur ngasih tahu sama dokternya supaya dokter bisa menganalisa apa obatnya, ya kan, apa untuk mengatasinya. Nah, juga asesmen nasional ini harus jujur sekolah-sekolah. Dia kan anak-anak yang ikut asesmen, nanti mereka akan dikasih ke Jakarta. Jakarta kan lihat, oh ini kurangnya, ini kurangnya. Nah, mereka akan dibantu mana kekurangannya. Jadi jangan ada yang lagi seperti yang kita dengar, asesmen di ruang sini anak-anak duduk menyiapkan diri, di sebelah sana buru-buru mungkin jawaban. Nah, ini kan tidak kena. Jadi bukan aslinya hasil pendidikan di sekolah itu yang disampaikan ke tim pusat. Tim pusat ini seperti dokter. Tidak ada memponis, tidak mengatakan oh kan tidak boleh kalah, nggak ada. Ini sakitnya ini, oh ini kekurangannya ini, ini cara mengatasinya. Jadi kalau jujur asesmen ini sangat bagus karena mengetahui sampai kemampuan mana sekolah itu. Jadi UN tidak kita tinggalkan, itu tidak jadi mendiam, tidak kita kubur. Karena UN itu sangat merasakan, mengganggu sekali. Nah, ini sekarang kepala sekolah yang paling tahu layakkah tidak anak ini lulus. Jadi kepala sekolah, karena dia hari-hari yang mengetahui kondisi si anak. Nah, Bapak ini kan mantan ketua PSSI. Nah, apa tanggapan Bapak melihat perkembangan sepak bola saat ini? Ya, memang sepak bola ini dia harus serius ya, harus serius. Potensi kita luar biasa. Saya bukan memuji diri ya, tapi saya memulai hal yang langkah yang benar. Langkah benar ini dipuji oleh FIFA. Nah, ada filosofi yang saya pakai. Timnas masa depan itu adalah pemain anak-anak remaja sekarang, karena mereka yang akan menjadi pemain timnas ke depan. Maka anak-anak ini yang diurus
dilatih dengan cara benar. Maka kita cari seluruh Indonesia ini, cari anak-anak yang punya bakat. Itulah tim U19 yang pada masa yang terkenal itu dari situ. Kita cari dulu tanah air, dapatlah pemain Depan 5, CSS dan sebagainya itu. Tapi kita dapatkan dari kita mencari di Indonesia. Nah itu kita latih, maka kita berhasil. Di U19 itu sampai juara, kita kan sudah mengalahkan Korea Selatan waktu itu. Nah itu berhasil. Nah seperti itu, jadi kita latih. Maka anak muda sekarang, remaja-remaja yang U10, U12, usia 12 itu harus dilatih dengan cara benar. Cari pemain yang berbakat di tanah air, kumpulkan, latih dengan cara benar. Kita cari pelatih kelas dunia, sehingga mereka dapat ilmu kelas dunia. Kalau yang lokal hanya dapat ilmu lokal, jadi kita kelas dunia. Itu yang disiapkan. Nah, umumnya pengurus yang bola ingin yang langsung jadi, tidak mau proses. Ini ada terjadi beberapa kali kita, ya, dan hasilnya kita tidak dapat mengembirakan. Nah, harus proses. Timnas dan masa depan adalah pemain sekarang. Nah, dan pelatih kita harus di-upgrade. Saya sudah lakukan itu. Ya. Karena pelatih kita ini harus mendapatkan ilmu yang benar. Bagaimana cara berlari yang benar, melompat yang benar, main bola yang benar, itu harus ada di ilmu pelatih lokal kita. Nah, ini ilmu ini didapat dari pelatih kelas dunia. Maka saya bicara dengan FIFA, ya tim kami bicara dengan FIFA, dapatlah ada 6 nama dikasih oleh FIFA. Satu saya lihat ada orang India, itu orang Malaysia, jadi bisa bahasa Melayu. Dia kan dari kelas dunia, kita kontrak setahun. Dia tiap bulan upgrade pelatih juga. Setiap provinsi, terus seluruh provinsi 35 lebih kurang setiap bulan. Nah kita harapkan ini seluruh tanah air ini punya instruktur pelatih yang kelas level jajah dunia tadi, sehingga anak kita dapat memanfaatkan bagaimana berlari, melompat yang benar, bermain yang benar. Mereka dapatkan, maka Indonesia akan muncul bintang-bintang ratusan ribuan dari tanah air. Karena banyak kali anak, paling banyak anak-anak di dunia ini senang bola termasuk Indonesia. Jadi akan mana-mana, tapi sayang mereka tidak dapatkan ilmu yang benar. Nah, ini yang harus diperbaiki. Tapi sayangnya begitu saya selesai ketua PSSI, ini dipulangkan orang mereka itu ya, balik ke FIFA, misalnya sekali, misalnya diteruskan jika kita menelurkan pemain berkualitas di kelas dunia lah, remaja-remaja kelas dunia. Karena anak kita kalau pertandingan umur U12, 14 kelas dunia, kita selalu sampai ke final, bisa juara. Tapi begitu mereka naik ke dewasa, ya kita tenggelam. Nah, karena mereka dicukupi dengan ilmu-ilmu yang benar, kita tidak. Karena waktu itu U12, 14 masih sama-sama alami. Jadi begitu naik ke atas, mereka sudah diberikan ilmu-ilmu yang benar, kita masih alami, ya, kita ketinggalan. Ya. Itu masa saya dulu terkenal kalau orang Jordan Siara Halim itu internasional dan Medan itu mudah mengalahkan Jepang, mengalahkan Korea itu mudah dulu waktu 70-an. Tapi sekarang dengan coba-coba mengalahkan mereka akan berat ya, karena dulu mereka masih sama-sama alami, kita alami, dia alami. Tapi kita masukkan sport science, teknologi dalam sepak bolanya, kita tinggal pergi. Nah, bagaimana Pak pendapat Bapak mengenai berita yang beredar bahwasanya gaji guru itu kecil, ada yang satu tapi gajinya masih di bawah 500 itu. Ya, tadi saya baru ada pertemuan ya dengan kepala sekolah di kantor itu dan mau ditang. Setelah tadi ada apa kita istilahnya sarasehan tentang pendidikan kita ke depan. Salah satu yang jadi keperhatian saya adalah kesejahteraan guru. Dan guru kita sangat memprihatinkan, sangat prihatin. Ini tidak boleh. Nah, kalau kita membangun pendidikan, ini termasuk faktor yang harus diutamakan. Kesejahteraan guru. Nah, mungkin mereka berpikir lagi normal kalau kehidupannya sangat sulit. Ya, anaknya di rumah siang ini belum tentu makan, istrinya atau suaminya dapurnya nyari ngembul itu nggak boleh mereka pikirkan, itu sudah ada. Maka zaman dahulu, ya, zaman Sultan atau surat kemerdekaan itu guru itu bukan yang terhormat, orang pun segan.
Jadi semuanya terhormat, penampilannya juga terhormat. Kenapa? Karena tunjangannya juga terhormat. Ya. Orang ingin jadi guru, punya kepala tabung mulia tugasnya juga honornya waktu itu sangat besar. Nah kita iri dengan Jakarta udah 45 tahun ini ya, honor gurunya itu sangat dimuliakan. Kepala sekolah dia sampai bisa 30 juta itu. Kalau guru-guru yang paling rendah itu sekitar 17 juta per bulan. Kenapa Jakarta bisa ya? Karena pemilihannya DPRD-nya menganggarkan itu. Nah, daerah lainnya harus seperti itu. Ya, jadi kawan Langkat ini ya, sangat kecil, ya, sangat kecil sekali. Ini harus ada usaha dari pemerintah daerah, juga sama dengan pemerintah pusat bagaimana menggali ya, agar sumber-sumber dana untuk guru. Karena dalam undang-undang dasar disebut 20% anggaran untuk pendidikan itu dari anggaran nasional. Jadi ada peluang secara hukum masih bisa ditambah, diambil dana dari mana-mana. Nah, tergantung kepada daerah bagaimana usaha dia untuk mencari dana untuk itu. Ya, jadi harus ada jurus-jurus lah untuk mendapatkan dana agar guru-guru kita ini dapat perhatian yang layak. Ya, saya memang dapat tahu dia dapat 300.000 sebulan. Ya, sampai dia harus berjalan dengan sepeda karena nggak mungkin naik sepeda motor ke tempat-tempat dia mengajar. Ya, memang kasih perhatian kan, dan saya juga ketemu dengan sekolah yang guru PNS-nya nggak ada, tapi sekolahnya negeri, guru PNS-nya nggak ada, semua gurunya guru honorer. Ini sangat pendidikan, jadi kita harus berusaha bagaimana caranya agar nasib guru bukannya diangkat aja di tanah air ini harus adalah perhatian guru-guru karena mereka adalah sumber kemakmuran itu adalah guru karena mereka mengajarkan anak-anak kita jadi bisa pintar, bisa makmur ya karena ada pendidikan ada guru. Ya, itu aja nih Pak, banyak siswa yang menyebarkan dengan sebutan nama Ikjurhat, khususnya di studi Langkat. Nah, karena wali murid juga sangat terbantu dengan ada bantuan ini Pak. Kira-kira jika Bapak mencalonkan kembali Lina dan kembali jadi anggota DPR, apakah Bapak masih menjalankan bantuan itu? Ya, jadi ada satu program itu. Program ini sudah lama ada 7-8 tahun. Ya selalu disalurkan dari kementerian ke kadis pendidikan provinsi, kabupaten, kota. Itu sudah ada. Nah begitu saya masuk ke DPR, kenapa kita biarkan ini? Nah, kita ambil juga. Nah, ambil jatah, tidak mengaku jatah provinsi, kabupaten, kita ambil dan kita ya, pada kementerian kita dapatkan itu. Ya, kita ada sekitar 20.000, ya, tahun ini kita 30.000. Nah itu saya calonkan ke sekolah-sekolah. Jadi kita beri surat di sekolah, kalau masukkan daftarkan nama anak-anaknya yang pantas untuk dibantu. Yang paling tahu itu guru. Nah dulu awalnya pihak kementerian minta ada bukti surat dari kepala desa atau lurah. Anak ini yang paling bantu orang enggak. Yang paling tahu anak ini layak dibantu adalah kepala sekolah karena mereka tahu. Makanya kepala desa lurah pun nggak kenal sama penduduknya ini mungkin ya. Tapi yang tiap hari ketemu itu kepala sekolah yang paling tahu kondisi ekonominya. Jadi serahkan dari kepala sekolah. Nah di situ maka kita kepala sekolah masukkan nama-nama anak-anak yang pantas dibantu. Nah ini nama ini kita bawa ke Jakarta. Nah, itu ada alhamdulillah kita dapat bantuan. Anak SD dapat 45.000 ya, satu orang. Kemudian SMP dia 750.000, SMA SMK 1 juta. Nah itu langsung dikirim ke rekening yang bersangkutan. Jadi nggak ada melalui kepala sekolah, nggak ada melalui apalagi kami yang ke dewan, nggak ada. Itu langsung karena nanti begitu surat yang masukkan usulan nama-nama ini langsung kementerian mengeluarkan SK-nya langsung namanya, kelasnya, nama ibunya, kemudian nomor rekeningnya. Kalau di masing SD SMP 1 bank, kalau SMK 1 bank. Nah ini jadi langsung dalam maka si siswa lah akan mengurusnya, bawa KTP orang tuanya, kartu keluarga, nah, dia harus ke bank, ke aplikasi, bank akan mencarikan langsung nama dia, dan nanti dia dapat ATM sama buku tabungan. Nah, itu harapan kita jangan dipakai kalau nggak perlu, ya,
itu sekolah baru kasih sepatu dalam Malaya atau beli buku belajar supaya uang sekolah, nah itu silakan. Tapi di luar itu jangan pakai waktu karena pendidikan jangan terhambat lagi. Ada beberapa mahasiswa yang bertanya sedikit, tapi tidak seperti ada 1.500 dan ini mendapatkan bantuan itu bagi gimana saja. Asal dibawa menjadi pendidikan, bisa di Langkat, Pulau Gininya, bisa di Medan, bisa di Padang, bisa di Aceh, ya bisa di Kalimantan, bisa di Jawa, asal KTP-nya KTP sini di Langkat, itu KTP. Ya, jadi ada alasan saya. Nanti kalau saya usulkan KTP-nya KTP Medan, ada apa ini? Kan bukan dapurnya Johar kok ngasih anaknya di Medan, gitu kan? Jadi katanya ada apa ini? Jadi negatif. Jadi syaratnya KTP-nya ya KTP. KTP dia-nya kan sudah dewasa SMA, sudah sama SMA, itu ada KTP adalah anak Langkat. Nah, itu mereka dapat tiap uang kuliahnya sampai 8 semester dibayarkan, kemudian dapat uang syarat hidup atau living cost sekitar 900.000 per bulan. Investasi 200 orang alhamdulillah sudah menikmati itu. Dari setiap tahun kita akan seleksi mana yang paling pantas dibantu. Kita lihat dalam kursi orang tuanya dan kemauannya. Ada orang tua yang mau, anak-anaknya enggak serius mau kuliah, ada si main-main, dia sayangnya nanti tidak jalan terbuang. Sayang. Ya terakhir Pak, kasih terakhir Pak untuk masyarakat yang ada di Langkat, terutama untuk para pemuda yang di Langkat. Ya. Terus ada pengalaman kita ini, jangan berpikir kondisi kita sekarang. Kamu mau jadi dokter, jadi insinyur, mau jadi apa, kayak profesor atau jadi pengusaha, jangan kita mana mungkin. Ya, mana mungkin. Itu semua mungkin. Yang penting tanamkan cita-cita, siapkan jalan. Kita mau jadi apa? Oh, aku mau jadi pengusaha besar. Siapkan jalan. Ya belajar tentang bagaimana caranya berusaha. Ya, belajar. Nah, kita mau jadi pengusaha besar harus ada hubungan-hubungan. Itu perlu bahasa, ya bahasa asing, belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea. Jadi ada usaha. Jangan goreng-goreng diri dulu, aku mau jadi pengusaha, tapi tak ada usaha, ya kan bisa. Nah, manfaatkan. Ya, ada 2 kunci sukses hidup. Ya, siapa yang mendengarkan ini, apakah remaja, apakah sudah dewasa. 2 kunci sukses hidup itu saya sama-sama. Pertama, kompak sama Allah. Ya, kompak artinya perintah Allah kerjakan, larang Allah jadi. Ingat yang menentukan karir rezeki masa depan kita adalah Allah. Bukan bupati, bukan gubernur, bukan presiden, bukan menteri, bukan direktur, bukan direksi, ya, bukan komisaris. Yang menentukan karir rezeki masa depan kita Allah. Maka kompas sama Allah. Bukan sama Allah. Jangan pikirkan ekonomi orang tua, ekonominya, ya, pekerjaan pun kerja kasar, mana mungkin semua. Kita ada daging Allah, minta sama Allah, bangun tengah malam. Ya Allah, aku ingin jadi ini. Tapi kalau orang tua tak mungkin ya Allah. Bantulah Allah, mudah. Allah akan bekerja. Banyak sudah. Ini kunci yang pertama. Kunci yang kedua, ingat ini semua yang mendengar, sayangi, hormati ibu bapamu. Sayangi, hormati ibu bapamu. Senang hati mak ayahmu, Allah akan senangkan engkau. Sakit hati mak ayahmu dan Allah akan hancurkan masa depan. Makin sering kau sakiti hati ibu dan ayahmu, makin hancurlah masa depan. Jangan berdebat apalagi bertengkar dengan mak dan ayah walaupun kita benar. Ya, saya ulangi, jangan berdebat dan bertengkar dengan mak dan ayah walaupun kita benar. Diam saja. Ya Allah, sabarkan aku, sabarkan mak ayahku. Yang dikatakan itu tak betul. Tapi tak usah kawan. Diam saja. Nanti udah tenang, tak sore atau malam. Mak yang tadi itu gini. Tapi sudah paling tahu. Mak kita punya perasaan, mak ayah kita punya perasaan. Mereka juga begitu dari baik. Oh begitu. Dia mau mengakui kesilapannya. Tapi jangan waktu dia lagi keras, ya, kita memberikan jawaban. Nah, kejadian kadang-kadang tak pantas keluar dari mulutnya, itu sangat berbahaya bagi kita. Ya, tenang aja, sabarkan aku, tenang aja, diam aja, ya mas. Nanti udah tenang, semalam atau apa-apa besok, kita agama, ya, dan malu ibu. Jadi smart goals, ya, insya Allah.
Itu dua kunci. Nah, tips saya barangkali untuk bahasa ya, para remaja, para pelajar, siapa saja yang ingin berbahasa asing sangat mudah, tidak perlu kursus, tidak perlu keluar biaya. Nah, ini cari teman 5 orang yang mau belajar sama bahasanya. Saya mau bahasa Arab, cari 5 orang, atau mau bahasa Korea, cari 5 orang. 5 orangnya sepakat, nggak jumpa pun nggak apa-apa, mau on air, WA aja. Kita sepakat ya, kita belajar bahasa Arab, target kita 6 bulan ya, kita bisa bahasa Arab, atau mau bahasa Korea, atau mau bahasa Jepang, atau bahasa Spanyol, atau bahasa Inggris, terserah. 5 orang kompak. Besok masing-masing punya tugas mengantarkan 1 kata. Ya, saya bahasa Inggris makan apa, tidur apa, atau bahasa Koreanya makan apa, tidur apa, cewek apa, cowok apa. Dapat 1 kata. Besoknya lagi kirim masing-masing lagi, dapat 5 kata baru, ya, jadi 2 kata. Ya, semalam 1, ya. Sepekan 7 kali, ya, dapat 5 kata, besok 5 kata, sepekan 7 kali 5 dapat 35 kata. Nah, itu 1 bulan. Jadi berapa? 35, 1 bulan dapat berapa? 105. 105 kata. Sebulan, 4 bulan, 4 kali 400 lebih kata. Sudah bisa berbahasa asing. Grammar nggak usah peduli. Grammar itu nanti, kalau kita mengarang buku, tulis buku, itu bahasa. Saya hari ngomong. Ya, keponakan istri saya mengamalkan ini, ya, dia sudah belajar bahasa Korea. Kalau film Korea itu di TV itu dia makan. Artinya ini maksudnya ini. Ya. Nah, itu baru 4-5 bulan. Kedepannya lagi masuk lagi. Wah, bahasa Korea, bahasa Inggris, bahasa Arab. Maka dalam kamu di sekolah setahun aja bisa dapat 2 bahasa. Apalagi sampai kuliah, tamat SMA, SMK, mau kuliah, ambil lagi bahasa. Nanti begitu kamu selesai S1, mau melamar pada ini perusahaan-perusahaan ini diperlukan itu saja pengalaman dari IT, bahasa asing ini pasti kita menang dari persaingan yang lain. Ini bisa bahasa asing tapi 4 bahasa, ini 2 bahasa, 3 bahasa. Nah itu mesti kita mengakali, kita harus the winner, kita pemenang dalam persaingan. Kalau persaingan semakin besar, semakin hebat, dan manusia makin banyak, sedangkan peluang mungkin semakin sedikit, tapi kita ambil peluang itu untuk memenangkan. Begitu tips saya kepada para remaja, para pelajar, khususnya pada kulit-kulit Dharma Patra, Belanda dan pengalaman suci dan seluruh lain. Berarti kedua itu kontak sama orang tua. Yes. Dan yang kedua itu Saya menyalahkan diri ibu bapak. Itu luar biasa. Itu yang membuat makmur rezeki kita, hasil di tengah rumah tangga. Ya. Sebagai istri menyayangi mertua, sebagai suami menyayangi mertua. Jadi sinetron itu ada yang salah. Ada sinetron kita lihat, ya, menantu benci sama mertua itu bodoh. Menantu benci sama mertua itu bodoh karena dia menutup rezekinya dan menutup rezeki pasangannya. Dia menutup rezekinya dan menutup rezeki pasangannya. Jangan boleh. Mertua itu adalah orang tua kita. Sayangnya hormati, ya insya Allah kita akan diberi Allah kesempatan yang mendasar-dasar. Ada doa-doa kita. Apapun kita inginkan itu dimudahkan Allah. Insya Allah. Terima kasih Pak atas tips motivasinya. Terima kasih Pak udah hadir di SMA Tempat Malam Bandan. Dan ini Pak ada dari Terima kasih. Kemudian salam orang angkat, zaman dulu ada salam orang angkat tadi, jawab tadi, ya. Tapi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa